oli mesin naik terus ke filter udara. Nah, saya akan bahas ini, tapi sebelumnya simak dulu yang satu ini. Oke semuanya, balik lagi dengan saya Denny Wan Gunawan. Kali ini di depan saya ada mesin motor Yamaha. Ini Yamaha Aerox nih guys. Mumpung lagi dibongkar. Jadi banyak yang nanya, katanya Om kenapa oli mesin itu naik ke filter udara? Apakah itu bahaya atau tidak? Oke. Jadi kita mumpung ini lagi dibongkar nih ya. Di sini ada selang yang dari mesin ya. Nah, ini nih selang ini dari mesin, dari head. Oke, kita lihat depannya ya. Kita lihat dulu. Nah, ini kita bisa bayangkan oli itu kalau seandainya dingin, ini kan ada tutup nih ya, harusnya ada tutup nih sebelah lagi. Nah, ini nih masuk oli dari sini nih ya. Ini karena ini lagi dibongkar, mumpung lagi dibongkar. Nah, ini kan posisinya di sini nih. Nah, kan kayak gini nih. Nah, ini tempat oli masuk. Jadi oli itu masuknya langsung ke sini. Kalau dingin, oli itu ngumpul di sini, guys. Jadi, kalau seandainya jadi penyebabnya apa? Salah satu penyebab oli muncrat atau naik ke filter itu salah satunya adalah ketika oli masih ngumpul di sini, lalu kita pagi-pagi atau motornya masih dingin, kita udah gaspol. Nah, itu biasanya oli langsung naik sebagian ke ini kan kalau normalnya ke pompa oli lalu masuk ke sini ya. Nah, kalau olinya normal masuk itu langsung lewat jalur oli. Tapi kalau seandainya motornya masih dingin langsung dibawa ngebut, dibawa gaspol, itu sebagian naiknya lewat sini nih, lewat jalur rantai keteng guys, ke depan. Sehingga oli itu muncrat ya di sini nih. Coba ini dibuka. Coba. Nah, kita lihat. Nah, ini nih oli. Nah, jadi jalurnya itu dari depan nih guys. Nah, dari sini ya. Jadi oli itu masuknya naiknya lewat sini. Lalu ke atas. Ya. Ini penyebabnya salah satunya tadi ketika mesin dingin, oli masih ngumpul di bawah, di gaspol atau langsung ngebut. Ya, itulah efeknya oli bisa naik ke sini ya. Selain dari pompa oli, naiknya sebagian lewat jalur rantai keteng sini, guys. Nah, naik. Jadi langsung ke sini, kesedot. Karena di sini ada tarikan udara atau nyedot udara. Nah, jadi olinya karena masih ngumpul naik ke sini, bisa. Itu salah satunya ya. Lalu berikutnya ada apa lagi? Berikutnya, tadi makanya solusinya gimana? Makanya kenapa motor harus dipanaskan dulu, olinya harus naik ke sela-sela dulu, baru boleh gaspol. Kenapa harus panasnya optimal dulu? Kalau gitu manasinnya harus lama? Bukan harus lama ya. Jadi nggak apa-apa, misalkan dipanasin cuma 1 menit atau 2 menit, lalu kita pakai, jangan dulu kebut-kebutan gitu ya. Nah, itu saran dari saya. Biasanya motor yang nggak dipanasin langsung gaspol, salah satunya bisa menyebabkan olinya naik. Lalu berikutnya, apalagi? Berikutnya ada kebocoran kompresi guys. Jadi ketika ring pistonnya ini berlaku kilometer di atas 20.000 ya. Kalau kilometernya udah di atas 20.000, motor itu bisa jadi kompresinya bocor, lalu ngasih tekanan udara ke ruang tengah ini, ke ruang mesin. Di ruang mesin udaranya berlebihan, ada istilahnya ada semacam dorongannya, lalu bisa juga naik ke sini. Itu juga salah satu penyebab dari oli mesin naik ke filter udara. Berikutnya ada lagi yang motornya pernah jatuh. Nah, pernah jatuh juga bisa menyebabkan oli naik dari mesin ke ini ya, ke filter udara ya. Nah, biasanya ke sini nih, ada nih bleberan ya. Nah, jadi kenapa harus tadi motor harus panasnya optimal dulu ya. Salah satunya itu alasannya karena memang biar nggak naik olinya. Lalu juga bisa jadi karena panas berlebih, motornya sering kebut-kebutan ya, kebut-kebutan sehingga panas berlebih, nguap, sehingga oli juga bisa kesedot ke sini gitu ya. Kalau pemakaian normal sangat jarang olinya naik ya. Nah, atau juga bisa jadi salah satunya juga disebabkan karena ketika ganti oli, olinya nggak turun semua. Nah, itu bisa dikatakan olinya berlebihan. Olinya nggak diturunin semua karena miring misalkan, lalu kita masukin olinya 1 liter. Boleh nggak oli masukin 1 liter? Kalau ini kan isinya 900 ya. Nah, kalau NMAX atau Aerox itu berapa sih isinya?
pengen tahu isinya oli motor ini, bisa dilihat dari tutup. Nah, kebetulan ini udah agak aus tuh ya. Harusnya di sini ada, atau di deket-deket sini ada biasanya ya, isinya 1 liter atau 900 ya. Kalau dibukanya dari bawah, itu biasanya dimasukkan 1 liter. Kalau dari baut sampingnya itu 900 ya. Nah, apakah kelebihan 100 mili nggak apa-apa? Sebenarnya nggak apa-apa ya, diisi 1 liter juga nggak apa-apa. Asal ya tadi pas mesin lagi dingin jangan langsung gaspol ya. Jadi manasinnya sambil jalan gitu ya. Nah, itu salah satunya. Lalu juga satu lagi bisa juga disebabkan dari oli gardan atau oli gearbox naik ke sini. Bisa juga menyebabkan di sininya basah nih, guys. Kalau udah panas, oli itu ada nguap, jadi dia ngeluarin kayak gas gitu ya. Bisa juga naik ke sini kah? Nah, kalau di sini ada sedikit, di sini ada sedikit, jadi seolah-olah jadi banyak ya. Nah, itu kurang lebih dari mana asalnya atau kenapa oli bisa naik ya. Nah, lalu apakah ini bahaya atau enggak? Nah, jadi kita pas ganti oli, kita takar dulu isinya berapa. Kalau yang muncratnya banyak, kan olinya bisa jadi berkurang oli mesinnya. Jadi sebaiknya bawa motornya tadi itu dari manasin, dari ya nggak boleh jatuh juga kalau bisa ya. Lalu juga dari itu juga pertanda ring sehernya masih bagus atau enggak ya. Jadi khusus untuk motor yang sudah 20.000 kilo atau 30.000 lebih. Kalau motor baru, nah itu bisa jadi dari manasinnya. Kalau yang masih baru-baru ya. Kalau motornya udah lama, bisa jadi karena kompresinya bocor. Nah, lalu bahayanya gimana ya? Kalau kompresi bocor ya harus diganti bloknya ya. Nah, liner ini, blok ini udah sekarang nggak terlalu mahal, diganti juga. Atau mau dikorter juga silahkan. Kalau yang memang bisa dikorter ya. Nah, kalau dari segi pemakaian, bisa mungkin prosedur pemakaiannya diperbaiki lagi. Kalau misalkan dari tadi kompresi atau mesin mungkin harus diservis dulu gitu ya. Oke. Nah, mungkin gambarannya seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe. Bye bye.